biasa pujian hari ini, walaupun kita yang datang seperti ini, tapi pujiannya seperti KKR. Haleluya, puji Tuhan. Tapi memang kalau Torah itu diberikan tugas, dia akan menggunakan tugasnya itu dengan sebaik-baiknya. Ya, puji nama Tuhan. Saya diberkati oleh pujian yang ada. Ya, itu bedanya kalau bisa bahasa Inggris sama ya, puji nama Tuhan. Ya, kita percaya setiap pujian yang boleh ada, biarlah itu menyenangkan hati Tuhan. Ya. Sebelumnya saya berterima kasih juga untuk ketua yang sudah memberikan tugas kepada saya, di mana malam hari ini saya diberikan tugas dengan tema pergunakan waktu. Ya, saya tambahkan jadi pergunakan waktu dengan baik. Ya, tidak berlama-lama. Ya, kita masuk saja dari ayat tema kita di Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Ini ayatnya tidak terlalu panjang, pendek, sudah dapat semua ya. Efesus 5 ayat 16, yang sudah dapat saya undang bangkit berdiri. Kita baca ayat ini dengan bersama-sama dan dengan suara yang kuat ya. 1, 2, 3. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Puji Tuhan. Dengan tema yang diberikan berarti kita tahu kita diberikan waktu oleh Tuhan dan harus kita gunakan segala sesuatunya dengan baik. Ya, salah satu dengan kita boleh ada dalam ibadah Gafra, berarti kita sudah melakukan dan menggunakan waktu itu dengan baik. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Kalau misalnya waktu Gafra dipindah lagi jam 5, kayaknya gimana tuh ya? Karena yang mau minta jam 7 ini juga ya. Tapi biar nanti kita berkomunikasi dan berundingan ya. Karena memang waktu itu kita harus pergunakan dengan baik. Pergunakan waktu dengan baik. Kita tahu ya, waktu itu adalah milik Tuhan. Ya. Jadi dengan kesaksian yang kita sudah dengar dari Bung Andre, Tuhan yang punya waktu. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita ucapkan dalam waktunya Tuhan, itu Tuhan tahu dan Tuhan catat. Ya. Jadi sebelumnya saya pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai mulut. Jadi hati-hatilah dengan mulutmu, ya kan? Berarti mulutmu adalah harimaumu. Tergantung, ya. Tergantung yang dikeluarkan itu baik, jadi istilahnya berdampak baik dengan kita, atau itu berdampak yang buruk, ya. Kalau dalam mungkin pelajaran Alkitab mungkin saya tidak panjangkan. Jujur, Bung Andre, kalau kita sekolah Alkitab, ada beberapa hal yang menjadi pengetahuan baru bagi kita, ya. Kalau waktu dalam Alkitab, kita tahu ada Kronos dan Kairos, ya. Cuman saya tidak tekankan pada saat ini. Di dalam Alkitab itu ada waktu yang kita kenal, yaitu Kronos dan Kairos. Jadi Kronos adalah waktu yang diukur, yang dapat diukur, yang kita tahu ada jam, detik, ya, hari, tanggal, dan sebagainya. Jadi Kronos itu mempunyai deretan peristiwa-peristiwa, ya, dan kemungkinan itu terjadi, ya, itu kita lewati. Sehingga ada kata yang kita tahu namanya kronologi, ya. Kalau ada kejadian di berita yang kita dengar, misalnya kasus apapun, kronologinya seperti apa, ya. Jadi dia flashback peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, lalu kalau Kairos dalam waktu
Di dalam Alkitab, kairos itu adalah waktu yang diberikan Tuhan, yaitu kesempatan. Ya, di mana kesempatan itu kita tahu dalam Pengkhotbah 3 itu ada kata-kata semua ada waktunya. Nanti dibaca aja Pengkhotbah 3. Di situ jelas tertulis, ya, waktu Tuhan itu bertindak mendatangkan kebaikan. Jadi ada waktunya menangis, ada waktunya tertawa, dan semuanya ada waktunya. Dan di ujungnya semuanya indah pada waktunya. Ya, sehingga kita tahu waktu, yaitu kronos dan kairos, itu milik Tuhan. Sehingga kita harus benar-benar menghargai yang namanya waktu. Waktu adalah Kristus, waktu adalah milik Tuhan, dan waktu itu merupakan juga bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sehingga kita tahu waktu itu saat ini cepat sekali berlalu. Saya juga merasakan di akhir-akhir ini gak terasa kita udah masuk bulan kedua. Ya, kita nggak bisa flashback 1 detik ke belakang pun kita nggak bisa balik lagi. Sehingga setiap kehidupan kita sama diberikan waktu oleh Tuhan. Berapa? 24 jam. Nggak mungkin waktunya Bapak Gembala dan Ibu Gembala 36 jam. Enggak kan? Benar kata Bung Andre, di saat kita pagi hari bernafas, disitulah kita menghargai waktu Tuhan diberikan lagi dalam kehidupan kita. Apa yang mau kita kerjakan dalam 24 jam yang Tuhan kasih? 1440 menit, ya kan? Jadi kalau dalam satu minggu itu 168 jam dalam seminggu. Jadi kita melihat apakah waktu yang sudah Tuhan berikan sudah kita gunakan dengan baik? Apakah waktu itu sudah bermanfaat juga untuk kita? Sehingga di sini saya mau mungkin memberikan pandangan kita sebagai pemuda remaja Gafra di tempat ini, bagaimana caranya kita menggunakan waktu yang baik, ya? Karena kita tahu waktu itu adalah milik Tuhan, sehingga kita harus tahu dalam kehidupan kita, berarti kita harus menghargai waktu itu, sehingga kita harus melakukan segala sesuatunya itu yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Ketika kita menggunakan waktu yang baik, berarti kita sudah melakukan manajemen waktu yang baik. Amin. Bagaimana caranya? Ya, sebagai anak Tuhan, saya di sini ada 3 poin. Cara kita sebagai anak-anak Tuhan menggunakan manajemen waktu yang baik atau melakukan, ya, waktu yang Tuhan berikan itu dengan baik. Yang pertama, pastinya kita gunakan waktu dengan bijaksana. Banyak kata-kata bijaksana kita baca dalam Alkitab, di Mazmur, ya, itu juga banyak tertulis dengan kita bagaimana cara menghargai waktu sebijaksana mungkin. Rasul Yakobus dalam ayat Yakobus 4 ayat 14, kita bisa buka. Rasul Yakobus menuliskan ini pada Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebegitu cepatnya waktu itu berlalu. Sehingga Rasul Yakobus mengatakan, apa arti hidup kita kalau tidak kita gunakan waktu itu dengan baik? Ya. Dalam Musa berdoa pun dia mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana.
Di Mazmur 90 ayat 12. Di saat kita berdoa, kita minta Roh Kudus boleh menuntun kita untuk melakukan kegiatan apapun dalam sehari yang kita kerjakan itu, agar kita kerjakan dengan bijaksana, ya, dengan sebaik mungkin. Bijaksana itu kita tahu berarti kita bisa mengelola waktu dengan baik, dan yang pastinya kalau orang yang bijaksana berarti dia terplanning, terencana, ya. Gak usah jauh-jauh. Dalam kitab Kejadian kita baca Allah yang kita sembah itu Allah yang punya rencana dan terplanning. Apa? Dalam penciptaan, ya. Dia sudah memberikan istilahnya master plan yang sudah dia siapkan dengan baik. Contohnya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai dengan hari kelima, Tuhan sudah siapkan segala sesuatunya dengan baik. Sehingga pada saat dia menciptakan manusia di hari ke-6, semua sudah rapi. Jadi Allah kita adalah Allah yang bijaksana, dan itulah sebagai contoh yang bisa kita lihat. Sehingga hidup kita sebagai anak-anak Tuhan pun harus bisa bijaksana, yang mempunyai planning, yang mempunyai rencana. Sehingga dalam penciptaan itu pun di hari terakhir, ya, di hari ke-6 dia ciptakan manusia, sehingga manusia itu tinggal mengelola dan menikmatinya. Dan tidak itu saja, di hari ke-7 pun tetap Tuhan buat rencana di mana itu adalah hari istirahat, hari di mana dia mau ciptaannya semua mempunyai waktu untuk Tuhan. Jadi kalau yang namanya Tuhan kasih waktu dalam seminggu, kita tidak bisa berikan waktu sedikit, kan Tuhan hanya minta sedikit tuh, hari Minggu 2 atau 3 jam. Kalaupun ada di hari Sabtu atau Jumat, ya, itu juga sudah lebih baik. Jangan sampai kita ibadah itu supaya kita menganggap karena suatu rutinitas, ataupun kita berpikir kita melakukan ibadah ini supaya Tuhan senang. Enggak, kita harus taruh dalam pikiran kita, ibadah yang kita kerjakan itu karena sebagai ucapan syukur kita. Mau kita nggak ibadah, mau kita nggak berdoa, kita itu tetap disayang Tuhan. Cuman waktu itu Tuhan yang punya. Di saat kalau kita tidak ada di dalam Tuhan, Tuhan juga bisa memberhentikan waktu itu buat kita. Dan jika di ujungnya Tuhan tanya, apa yang sudah kau perbuat untukku? Apa yang bisa kita tanggung jawabkan? Ya kan? Jadi pakailah waktu dengan bijaksana. Karena kita tahu, kita percaya, dan kita punya Allah yang punya planning, punya rencana dalam setiap apa yang dia kerjakan, ya. Sehingga kehidupan kita pun, ya, dalam proses yang Tuhan izinkan, nggak mungkin di ujungnya Tuhan tidak punya rencana yang indah. Kita percaya setiap proses, setiap pergumulan yang Tuhan izinkan, di ujungnya pasti Tuhan akan berikan yang terbaik, ya. Planning Tuhan itu rapi intinya, ya. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya manajemen yang baik, yaitu dengan menggunakan waktu yang bijaksana. Sehingga akan terlihat
anak-anak Tuhan sama anak-anak yang tidak di dalam Tuhan. Kalau kita sudah punya planning, kita bisa bijaksana dalam menggunakan waktu, kita nggak akan terlihat kayak nggak ada buahnya ataupun hasilnya. Orang yang akan melihat. Lalu yang kedua, kita gunakan waktu untuk apa? Melakukan hal-hal yang baik. Ataupun kita tidak, maksudnya menggunakan waktu itu tidak melakukan hal yang sia-sia. Ya, contohnya ya salah satu ini, dengan kita ada waktu ibadah, kita ada waktu doa, ya, segala sesuatunya yang baik. Ataupun kita istilahnya kalau ada kegiatan-kegiatan rohani, ya, baiknya kita ikut serta. Jangan malah istilahnya kalau kegiatan-kegiatan yang istilahnya nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, malah kita lebih getol. Sedih Tuhan, 24 jam saya kasih waktu untuk kau. Di saat ada ibadah, di saat ada suatu pelayanan yang baik, kenapa kau tidak melakukan hal itu untuk menyenangkan hatiku? Nah, itu Tuhan mungkin berpikir, bagaimana ya istilahnya. Jadi biarlah kita gunakan waktu itu dengan hal-hal positif. Hal-hal positif itu contohnya seperti apa sih? Ya tadi pastinya kita datang ibadah, bersekutu, ya kan? Kalaupun kita belajar, gunakan waktu belajar dengan baik. Kalaupun kita ada dalam pekerjaan, baiklah kita bekerja dengan giat sehingga pasti akan beda, ya. Untuk anak-anak Tuhan yang menggunakan waktunya dalam hal-hal yang positif, itu pasti dilihat yang berbeda, ya. Salah satunya mungkin kita bisa mengingat tentang perumpamaan talenta, ya. Itu juga menggambarkan suatu kesempatan yang dimana kita jangan menyia-nyiakan talenta yang Tuhan kasih, ya. Di saat Tuhan 2 atau 5 itu kerjakanlah itu dengan baik. Karena apa? Nanti di ujung Tuhan akan tanya, talenta yang aku kasih, apakah sudah kau kerjakan dengan baik? Dan itu kita akan pertanggungjawabkan kepada Tuhan, ya. Jadi gunakanlah waktu untuk melakukan hal-hal yang positif, bukan hal-hal yang sia-sia. Jadi jangan yang kita pikirkan hanya keinginan daging, hedon mulu, nggak mau kalah sama yang lain. Jangan, karena yang di dunia ini sementara ada waktunya, ya. Lalu yang ketiga, mungkin saya tidak terlalu panjang, ya, untuk menjelaskan tentang waktu, karena kita percaya sebagai pemuda remaja Gapra di tempat ini, biarlah kita bisa bijaksana yang pertama. Lalu yang kedua, kita bisa melakukan hal-hal yang positif ataupun yang tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, kita gunakan waktu untuk apa? Menjadi berkat buat banyak orang. Kita buka di Galatia 6 ayat 9. Di saat kita menggunakan waktu menjadi berkat buat banyak orang, ini ayat yang relevan, ya. Galatia 6 ayat 9 sudah dapat semua, ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah, ya. Percayalah, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tabur, pasti kita akan menuai yang baik, ya. Jadi kalaupun misalnya kita dalam pelayanan banyak tantangan, banyak hal yang membuat kita seperti kayaknya kok semakin saya setia dalam pelayanan, kok semakin banyak ya tantangannya. Dalam ayat ini jelas tertulis, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika
jika kita tidak menjadi lemah. Jadi ayo tetap kuat, jangan lemah. Dan kita juga sebagai partner, sebagai teman-teman sepelayanan, kita lihat ada teman ataupun rekan sekerja dalam keadaan lemah, ayo kita ingatkan. Itu juga salah satu berkat. Berkatnya apa? Kita bisa mensupport teman kita untuk tetap kuat di dalam pelayanan Tuhan. Ya, jadi kita tahu hukum tabur tuai itu ada. Ya, jerih lelah kita Tuhan pasti perhitungkan. Ya, amin. Kita juga harus ingat, kalau kita sudah menggunakan waktu dengan baik, mempunyai manajemen waktu yang baik, ya, pastinya kita tidak jadi orang pemalas. Ya, kalau ada hal misalnya, nggak usah harus, ini bukan misalnya job desk saya misalnya gitu di dalam pelayanan. Tapi kita lihat ada rekan kerja kita tidak datang, ataupun rekan kerja kita istilahnya belum terpegang dalam pelayanan itu, baiklah kita coba kerjakan itu. Jadi rajin, karena Tuhan itu tidak suka dengan orang pemalas. Ya, ini pernah ayat disampaikan oleh Bapak Gembala di Amsal 6 ayat 10 dan 11. Karena Tuhan itu benci sekali dengan orang pemalas. Ya, di Amsal 6 ayat 10 sampai 11 jelas ayat ini dikatakan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi untuk orang pemalas itu tidak ada berkat buat dia. Ya. Oleh sebab itu, marilah pemuda remaja Gapra yang ada, pergunakan waktu dengan seimbang dan utuh. Ya. Seimbang itu seperti apa? Jadi ada waktunya untuk keluarga, ada waktunya untuk pelayanan, ada waktunya bekerja, tapi ada juga waktunya beristirahat. Tuhan punya manajemen waktu 24 jam itu tidak Tuhan suruh semuanya 24 jam itu kita bekerja. Ya. Tuhan berikan waktu ada untuk keluarga, pelayanan, pekerjaan, dan beristirahat. Jadi kalau kita sebagai orang manajemen yang baik 24 jam, jika kita bagi waktu itu dengan baik 6 jam itu ataupun 8 jam, itu semuanya pasti akan menghasilkan manajemen yang baik, sehingga semuanya dapat berjalan dengan seimbang. Ya. Oleh sebab itu, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan dapat melakukan hal-hal yang 3 tadi, cara bagaimana kita memanage waktu dengan baik. Pertama, kita harus bijaksana. Kedua, kita melakukan hal-hal yang positif atau yang tidak sia-sia. Lalu yang ketiga, kita harus gunakan waktu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ya, sehingga kita menghargai waktu itu adalah milik Tuhan, waktu itu adalah Kristus, dan biarlah semuanya yang kita kerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya selesaikan renungan pada hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tidak hanya kita dengar saja. Memanage waktu saya serahkan kembali ke masing-masing orang. Jadi kerjakan segala sesuatunya itu dengan seimbang, karena kita punya Tuhan yang punya planning. Ya, jangan waktu main lebih banyak, waktu main handphone lebih banyak, ataupun waktu dengan orang lain lebih banyak, tidak. Tapi kerjakanlah segala sesuatunya itu dengan seimbang, dengan manajemen yang baik. Ya, puji nama Tuhan.